Linisvania Putri. Saya Caka Zeda Kulinara. Saya Safira Amalia. Dan saya Zahra Aulia Wandini. Pantai Balai Kambang yang terletak di pesisir selatan Malang terkenal dengan pasir putihnya dan ombak yang tenang. Di kawasan inilah konsep glamping dibangun untuk menciptakan pengalaman berkemah yang nyaman, namun tetap membuat pengunjung merasa nyaman. Glamping di Pantai Balai Kambang tidak hanya menjadi tempat bermalam, tapi juga untuk menikmati sunrise yang indah, mendengar suara deburan ombak, dan juga menikmati kuliner di sekitar pantai. Perencanaan destinasi. Balai Kambang Glamping dibangun untuk mengembangkan pengalaman menginap yang menyatu dengan alam. Pantai Balai Kambang dipilih sebagai lokasi karena memiliki akses yang baik dan pemandangan laut yang indah. Konsep glamping dirancang dengan 3 tipe kamar untuk menjangkau segmen wisatawan yang berbeda. Perencanaan ruang disusun sesuai prinsip keberlanjutan melalui pemilihan material ramah lingkungan, serta penggunaan energi surya. Selain itu, pengembangan destinasi melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam operasional, penyediaan makanan, dan layanan wisata. Selanjutnya ada prinsip sustainable planning. Yang pertama ada konservasi lingkungan, yaitu material pengguna menggunakan bambu dan kayu daur ulang. Lalu ada lampu low light untuk tidak mengganggu navigasi penyu. Dan yang ketiga ada pengelolaan sampah seperti sistem zero waste corner dan biopori. Poin kedua ada partisipasi masyarakat atau community based tourism, yaitu warga menjadi pengelola program adopsi sarang penyu. Lalu ada UMKM lokal memasok makanan, kerajinan, dan jasa pemandu. Lalu ada sistem bagai hasil transparan antara pengelola glamping dan kelompok nelayan. Yang ketiga ada ekonomi berkelanjutan, yaitu ada model bisnis seperti glamping premium untuk mendanai konservasi, lalu ada kolaborasi dengan sekolah, dan kampus untuk tourism volunteering. Lalu yang keempat ada daya dukung atau carrying capacity, yaitu memaksimalkan 12 unit glamping untuk menjaga ketenangan pantai. Lalu zona pelindungan penyu steril dari cahaya dan aktivitas malam. Lalu yang kelima ada edukasi dan kesadaran, seperti tour edukasi, contohnya yaitu From Egg to Ocean Journey. Lalu ada infografis konservasi di setiap glamping spot, dan juga ada program volunteer for a day. Edukasi wisatawan. Yang pertama, kebijakan kebisingan. Jam tenang mulai jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Pada jam ini, tamu diharapkan menjaga ketenangan agar semua bisa beristirahat dengan nyaman. Menghindari musik keras. Di malam hari, suara keras dapat mengganggu tamu lain serta mengacaukan perilaku fauna pesisir, terutama pada hewan nokturnal. Aturan api unggun dan masak. Api unggun hanya di firebit. Lokasi firebit juga dirancang aman sehingga risiko kebakaran bisa diminimalkan. Hanya dilarang membuat api unggun di pasir pantai karena pasir pantai berbahaya karena mudah merambat dan meninggalkan bara panas yang sulit terlihat. Matikan api sebelum tidur karena bara kecil bisa menjurus kebakaran. Jadi pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan area. Selanjutnya menjaga kebersihan pantai. Buang sampah sesuai jenis. Pisahkan sampah organik dan anorganik agar memudahkan pengelola dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dilarang meninggalkan putung rokok atau plastik. Sampah kecil seperti ini mudah terbawa angin dan sangat merusak ekosistem pantai. Menggunakan tempat sampah komunal, tempat sampah telah disediakan di titik tertentu. Jadi manfaatkan agar area tetap rapi. Selanjutnya batas aktivitas di pantai. Tidak berenang saat ombak besar, gelombang tinggi sangat berbahaya, terutama bagi wisatawan yang tidak terbiasa dengan arus pantai selatan. Selanjutnya, perhatikan rambu dan arahan petugas. Rambu keselamatan dibuat berdasarkan kondisi lapangan, jadi penting untuk dipatuhi. Bebas bermain pasir dengan bijak, aktivitas boleh dilakukan. Namun, pastikan tidak mengganggu tenda atau area tamu lainnya. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan paket dan peta wisata yang sudah kami sediakan. Di depan kita terlihat peta area glamping Pantai Balai Kambang yang memuat 3 pilihan penginapan serta lokasi kegiatan wisata. Untuk pilihan pertama, ada tipe Mentari. Ini adalah paket dengan harga yang paling ekonomis namun tetap memberikan fasilitas lengkap seperti AC, kamar mandi dalam, dan tempat tidur nyaman. Tipe ini cocok untuk wisatawan yang ingin liburan hemat tanpa mengurangi kenyamanan. Berikutnya ada tipe Koral. Harganya berada di tengah atau kategori menengah. Penginapan ini menawarkan ruang yang sedikit lebih luas,
dan lokasinya lebih dekat dengan pusat aktivitas sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin akses mudah ke spot wisata. Dan untuk pilihan tertinggi, tersedia Aurora Villa yang menjadi paket premium. Harganya tentu lebih tinggi dibandingkan dua tipe sebelumnya karena villa ini memiliki 2 lantai dan fasilitasnya lebih lengkap, serta pemandangan yang terbaik. Ini sangat cocok untuk keluarga besar atau wisatawan yang ingin merasakan pengalaman penginapan yang lebih eksklusif. Selain paket penginapan, ada juga kegiatan konservasi penyu. Kegiatan ini tidak termasuk dalam harga kamar, namun tersedia sebagai paket tambahan dengan biaya terjangkau. Wisatawan bisa ikut edukasi penangkaran, melihat tukik, hingga mengikuti pelepas liaran. Biaya tambahannya sangat bervariasi tergantung program yang diikuti, namun semuanya ramah untuk di semua kalangan. Dalam proses pengembangan destinasi ini, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah ombak yang besar, potensi abrasi, keterbatasan sumber daya lokal dalam pengelolaan wisata, serta habitat penyu yang sensitif terhadap panas dan aktivitas manusia. Sebagai solusi, beberapa langkah diterapkan, seperti membuat unit glamping dengan elevated deck agar tidak tergerus oleh abrasi, menanam vegetasi pantai untuk menguatkan struktur pasir, serta membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pelatihan konservasi juga diadakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal mengenai pelestarian penyu. Dengan perencanaan yang matang dan menerapkan prinsip keberlanjutan, Balai Kambang Glamping dan Budidaya Penyu diharapkan menjadi model destinasi yang tidak hanya menawarkan pengalaman liburan, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan kontribusi terhadap konservasi alam. Semoga konsep ini dapat menginspirasi pengembangan destinasi pariwisata lainnya, sehingga alam tetap terjaga dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Terima kasih.